Halo sahabat properti baru, balik lagi dengan saya Angel. Kali ini kita ada di show unit dari Nara Paramount Village. Oke, ini adalah show unitnya. Kita di show unit ini tipe 8 kali 18. Kalau ditanya luasan berapa, boleh dihitung 8 kali 18 berapa. Dan untuk stok udah habis guys, bener-bener udah habis sold semuanya. Sempat ada unit batalan, tapi sudah dibeli sama klien yang lain gitu. Dan ini kenapa sih masih di review sama kita padahal udah habis? Buat kalian tahu, untuk si Paramount ini menyediakan rumah dengan konsep Jepang loh. Kayak apa sih? Nah, ini ya kita cek yuk. Cekidot. Oke, berikut di show unit dari si Paramount sendiri itu udah dapet smart door seperti biasanya, karena sekarang udah zamannya digital. Jadi semua udah gunain smart door. Tau lah fungsinya apa ya, untuk fingerprint, pin, dan tap. Jadi udah nggak pakai kunci-kuncian lagi. Tapi kalau pada nanya nih, gimana kalau seandainya nih pintunya baterainya habis atau rusak? Tenang, masih bisa, ada kunci cadangan kok, tapi dibuka setelan dalamnya. Oke, sekarang sekali masuk kita bisa lihat ada lemari kabinet dan ada living room. Di sini adalah living roomnya dengan dekor yang cukup unik. Kalian bisa lihat di sini lampunya udah bentuknya nggak kayak biasanya, dengan ornamen seperti marble dan TV yang cukup luas. Dan di sini termasuk dapat kursi dengan set L ya buat kalian duduk. Oke, kalian bisa lihat ini adalah ornamen yang kayak Jepang-Jepang banget dengan kayu dengan desain seperti ini. Bisa kalian lihat bahkan dalam kabinetnya pun garisnya ini pun dipresisikan sama seperti garis yang ini. Jadi menyamakan sehingga kesan Jepangnya dapat. Untuk meyakinkan bahwa rumah ini benar-benar konsep Jepang, bahkan tirai pun pakai model kayu. Jadi di sini ornamennya kayu banget. Jadi kesan Jepang di unit ini dapat. Balik ke sini kita bisa masuk ke ruangan ini. Jadi kalau kita lihat ini rumah cukup kecil, tapi sebenarnya panjang. Jadi kenapa sih bangunannya nggak terlalu besar? Karena si Paramount mengusunkan tipe Jepang sehingga menyediakan balkon untuk gazebo. Tepatnya gazebo. Oke, ini adalah gazebo-nya. Kalian bisa lihat dia memikirkan sampai ke batu-batuannya yang kesannya Jepang banget. Dengan ornamen-ornamen bunga-bunganya yang seperti sakura, tapi bukan sakura gitu ya. Dan di sini ada juga gazebo-nya yang kayu-kayuan dengan ornamen Jepang seperti itu. Belakangnya bunga dan ada di sini pajangan gitu batu. Oke. Kalau di sini rasanya mau apa? Mau ngumpul-ngumpul. Kita mau barbecue atau mau foto-foto juga bisa. Di sini mau ngapain ya? Apa aja bisa sih. Kita masuk lihat ruangan selanjutnya. Kita masuk karena sebelah saya ada dapur. Kita lihat dapur dulu aja kali ya. Ya, kita lihat dapur. Dapurnya sendiri gak terlalu luas, tapi di sini tetap ada sirkulasi udara yang dimana bisa lihat langsung ke gazebo. Tetap ya di sini ornamen kayu dan Jepangnya tetap dapat, bisa kita lihat semuanya memakai kayu dan dia mempresisikan warnanya pas banget dengan ornamen model marble, tapi yang dipakai adalah warna abu-abu biar masuk ke kesan kayunya ini. Jadi kesan Jepangnya. Bahkan sampai ke jamnya pun dipikirkan bahwa jamnya itu harus bermotif kayu. Ini jamnya. Oke. Dan di sini sudah terdapat dia list buat tempat buat dispenser dan tempat buat kulkas. Oke, bahkan di sini dikasih lampu untuk pencahayaan agar semua terlihat lebih terang. Masuk jalan sedikit ada meja makan, di mana meja makan ini bulat. Kenapa sih bulat? Biar nggak kelihatannya sempit. Kalau kotak, bayangin deh, kalau kotak itu tempatnya langsung penuh. Dan untuk jalan pun terasa lebih kaku karena kotak. Kalau bulat fleksibel banget, kita masih punya ruangan untuk belok. Dan AC selalu diratakan sini satu dan di depan satu. Kenapa? Biar udaranya tetap dingin dan enak. Jadi sirkulasinya yang masuk keluar masuk tuh tetap enak gitu. Di sini pencahayaannya jendelanya banyak banget. Di sini ada ruangan buat biasa naruh barang dan di sini ada toilet. Oke, toilet di sini. Ini yang beda dari show unit lainnya, karena ini temanya dari Jepang, bahkan sampai keramiknya pun desainnya benar-benar Jepang banget. Kayak kita berasa di daerah Tokyo ataupun daerah lainnya, walaupun saya belum pernah ke Tokyo. Oke. Tapi ya boleh lah ya. Oke, ini kamar ruangan kamar tamunya. Di sini tetap masih Jepang-Jepangnya, jadi dia di lantai satu ini tidak menghilangkan unsur Jepangnya. Tetap dengan unsur kayu. Sampai ke meja rias pun kayu. Bahkan kursinya pun dipresisikan untuk bulat biar kesannya lebih luas, nggak kotak-kotak karena mejanya sudah kotak, makanya dia nggak naruh kursinya kotak. Untuk lemarinya pun dia kasih kaca biar terlihat lebih luas dan rapi.
kaca besar, kaca kecil. Untuk kasurnya pun ukurannya kecil, 100x20, tapi sebenarnya jika kalian ingin mau 120 bahkan 160 muat, tapi meja riasnya jadi kesannya lebih mumet, bahkan tidak muat masuk. Yuk kita lihat selanjutnya yuk. Oke, jadi di sini disediakan ruangan di mana kita bisa duduk nyantai, bahkan sambil baca komik, baca buku, bahkan bisa ngobrol sama teman-teman kita yang di living room tadi. Di sini ada tempat pajangan, bisa buat naruh buku atau pajangan yang lain. Jadi di sini kita bisa sambil nyantai, makan, nonton, ataupun ini untuk kita berleha-leha lah ya, untuk enak-enakan di rumah ini. Oke. Oke, kita cekidot ke lantai 2 ya. Kita lihat lantai 2 dari show unit Nara ini kayak apa sih yang Jepang. Oke, jadi di sini dia masih pakai abu-abu desainnya yang benar-benar masih minimalis juga, masih Jepang banget, dan dikasih ornamen-ornamen ini biar kesannya nggak polos banget, jadi nggak kosong rumahnya, tetap masih ada ornamen-ornamen yang masuk ke Jepang-Jepangan. Oke, yuk kita lanjut naik ke atas. Tangga di sini juga cukup luas untuk 2 orang bahkan bisa. Di sini juga disediakan taman, dimana untuk biar kelihatannya lebih hijau dan lebih bagus. Seandainya pun kalian nggak mau taruh taman, di sini bisa menjadi tempat area untuk duduk atau nongkrong. Taruh sofa, taruh lemari, oke, lemari kecil ya, meja. Ini adalah master bedroom ya. Kita masuk, wow, cukup luas, AC di atas pintu biasanya. Dan di sini terdapat meja rias. Bisa kita lihat meja riasnya, di sini pasti ada kaca lagi. Tara, kaca. Di sini ada kaca yang besar buat kita kalau mau selesai pakai baju, oke, udah mau pergi udah boleh. Ini ada menjadi pembatas nih, kaca ini partisi yang pembatas antara wardrobe, meja rias, dan tempat kita tidur. Oke, di belakang saya ada balkon, bisa dilihat. Ini dia yang menjual produk Nara. Lihat pemandangannya, Jepang banget gak sih? Tuh, ada sakura, tapi ini sakura Indonesia, bukan sakura Jepang. Saya lihat tuh, masih hijau, jadi benar-benar hijau banget gitu. Kacanya cukup luas, kabinet, dan ini adalah bedroomnya. Tetap masih unsur Jepang, dia tetap selalu pakai kayu modelnya. Ini kayu, tirainya dengan kayu, dan bahkan di sini untuk pembatas TV-nya pun kayu. Ini kalian kalau tidur di sini berasanya udah kayak di hotel aja gitu. TV langsung kasur langsung TV. Kayak gitu aja. Kasur, TV, kasur. Balik kita coba lihat yuk ke bagian lainnya. Oh iya, di sini juga ada kabinet. Mungkin kalian mau naruh barang-barang yang lain. Mungkin apa? Parfum, makeup atau apapun di sini bisa kalian taruh. Oke. Ini adalah wardrobe-nya. Wardrobe-nya dipakai itu yang transparan biar kesannya tetap elegan, minimalis. Bisa dilihat hitam, dan ini ada kaca besar di sini, dan ini ada lemarinya. Kalian bisa lihat bahkan bawahnya pun bisa ditaruh sepatu bersih kita, pajangan sepatu. Oke, ini adalah kamar mandinya. Wah, ini sih Jepang banget, bisa kalian lihat bahkan ada tempat duduk batu di sini. Jarang banget ada show unit bahkan rumah yang naruh tempat duduk batu di kamar mandi. Ini yang bisa lihat, ini model Jepangnya kayak gini. Tuh. Dengan ini model kayak unfurnished, jatuh unfurnished, tapi tetap dia cari keramik yang ini keramik bukannya semen biasa yang kayak unfurnished, tapi keramik model batu-batuan yang kayak Jepang-Jepangan. Dan di sini dia pakai motif kayak Jepang juga, biru dengan seperti ini. Tetap ada batasan antara basah dan kering ya. Di sini basah dan kering. Dan untuk lantainya sih enak dan luasannya pun cukup luas. Ini sih 60x80 atau 80x80. Cukup luas. Oke. Kita lihat lagi di lantai 2 ini kita ada kamar anak dan kamar mandi. Kamar mandi anak tuh di luar. Ini kamar mandi anak. Bisa dilihat motif keramiknya pun yang ini sama kayak di kamar mandi bawah. Bukan ungu, tapi bedanya apa sama kamar mandi master bedroom? Ini lebih kecil dan gak ada batu buat kita duduk. Nah, kita lihat ke kamar anak. Oke, kamar anak lebih modern karena kenapa? Dia kabinet atasnya itu sampai atas banget di kasur, dan itu pun warnanya tuh abu-abu hitam. Bahkan dari depannya pun dipikirin. Ini di depan dengan kasur anak 120, tapi di sampingnya ini ada ruangan untuk kita naruh-naruh barang anak-anak. Bahkan dipikirkan cerminnya yang warna hitam.
kayak Jepang. Oke. Dan nih kalian bisa lihat ya, ini sampai ke spray pun dipikirin warna Jepangnya kayak gini. Oke. Bahkan ini nih buat naruh-naruh barang-barang mereka. Ini bangkunya, ini lemari kabinetnya buat naruh-naruh alat tulis atau kerja. Ini kabinet buat naruh barang-barangnya. Ini lemarinya. Lemarinya tuh dibuka bukan didorong. Copot gue. Dibuka. Tuh ditarik. Ada lampunya. Dan ini tuh nggak cuma yang seret sampai atas, tapi ada sampai sini. Keren kan? Dan di atasnya masih ditaruh lampu untuk pencahayaan biar kelihatan lebih bagus, rapi. Dan semuanya tuh jadi kesannya bagus. Ada lampu, ada begini. Gitu. Ini adalah kamar anaknya dan AC di atas. Selalu AC di atas. Gitu. Dan ada penyaring udara. Penyaring udaranya nggak cuma satu, ada dua. Jangan sedih kawan-kawan. Oke, jadi kita review ya dari show unit ini. Ini adalah show unit Nara Village dari Paramount City. Jadi dengan konsep Jepang, kamar tidurnya ada 3, 1 di bawah 2 di atas. Dia dengan tipe 8x18 dan luasannya panjang sekali seperti kalian lihat, tapi bangunannya nggak semua karena dia menyisakan bagian belakang untuk bagian gazebo, yaitu untuk bagian taman, gazebo, ngumpul-ngumpul. Dan di bawah juga ada ruang makan dan living room yang dimana dijadikan 1, kamar mandi di bawah, dan di atas juga ada kamar mandi 2, 1 di master bedroom dan 1 di luar. Oke, sekian dari review show unit Nara Village dari Paramount City. Menurut kalian show unit ini oke gak sih? Dan menurut kalian itu untuk desain Jepang yang disajikan oleh Paramount itu bagus gak sih? Kalian boleh like jika menyukai video ini, dan jangan lupa komen di bawah videonya bagus gak, atau ide show unit ini bagus gak sih yang mengusung tema Jepang. Dan jika kalian ingin menjadi nomor 1 di channel ini, jangan lupa di subscribe karena channel ini bakal tayang di layar YouTube kalian. Dan pencet lonceng untuk notif di HP muncul agar kalian bisa menjadi orang pertama yang nonton di video ini. Oke, see you, bye-bye, and next video, bye!